Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1869, Divisi. Alasan utama binatang iblis untuk mencari si kembar jelas adalah formasinya. Meskipun mereka tidak terlalu berpengalaman dalam formasi, mereka masih menggunakan banyak dari mereka di wilayah mereka. Hanya saja formasi mereka biasanya dicampur dengan semacam persyaratan garis keturunan. Tetapi sekali lagi, persyaratan garis keturunan ini juga membantu menjaga keamanan di pihak mereka. Dengan itu, mereka setidaknya mengerti betapa pentingnya formasi sirkuit. Jika binatang iblis dapat menggabungkan mereka ke dalam formasi mereka sendiri, mungkin mereka akan mampu menandingi atau bahkan melampaui formasi yang digunakan oleh para humanoid, roh, iblis, dan malaikat. Ryan dan Rowan, jelas, tidak tahu bahwa binatang iblis sekarang mencari mereka. Sebaliknya, mereka masih berjalan ke wilayah binatang iblis. Bagaimanapun, binatang iblis setidaknya benar tentang satu hal. Si kembar memang akan melewati wilayah ras roh sebelum tiba di wilayah binatang iblis. Sebenarnya, hanya Ryan yang bepergian sementara Rowan tinggal di alam dimensi permata jiwa. Keduanya bepergian bersama akan menarik lebih banyak perhatian daripada yang diperlukan. Bagaimanapun, mereka tahu Sekte Rambram pasti mengejar mereka. Pada akhirnya, Ryan memutuskan untuk membiarkan Fluky membawanya melewati penghalang benua, bahkan dengan para spirit yang tinggal di dalamnya. Lagi pula sepertinya mereka tidak akan menemukan tempat tanpa roh di dekatnya. Kemudian lagi, Fluky benar. Beberapa roh penghalang kontinental yang melihat Fluky mengabaikannya begitu saja. Bagi mereka, tidak ada yang aneh melihat spirit lewat. Jika mereka menghentikan setiap orang, mereka akan menghabiskan hidup mereka hanya melakukan itu. Itu hanya menunjukkan berapa banyak roh yang hidup di penghalang benua di pusat alam dewa. Namun, seseorang tidak boleh memiliki ide yang salah. Dibandingkan dengan ukuran benua, ruang yang diambil oleh penghalang benua bahkan tidak bisa dianggap 0,1% dari total. Roh penghalang kontinental ini tidak mengubah fakta bahwa roh adalah ras dengan jumlah anggota terkecil di alam dewa. Begitu Ryan tiba di sisi lain, dia mengirim Fluky dan Luan kembali ke alam dimensi dan mengulangi prosesnya sekali lagi. Panggil Kentucky, terbang sampai mereka menemukan kota, gunakan formasi teleportasi, dan capai kota terjauh di sisi barat atau barat laut benua itu. Namun, Ryan dengan cepat menyadari sesuatu ketika dia melewati beberapa kota. Oh, lihat itu. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mencari kita. Ryan sedang melihat beberapa foto dirinya serta Rowan dan anggota penting lainnya dari Sekte Sistem. Bahkan ada deskripsi tentang bagaimana Ryan dan Rowan menggunakan elemen terang dan gelap. Belum lagi hadiah untuk setiap informasi tentang siapapun. Itulah yang diharapkan, jawab Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Petik 1. Sekte Rambram mungkin bukan satu-satunya kekuatan yang mencari kita lagi. Semua ras humanoid lainnya pasti sedang mencari lokasi kita. Itulah betapa pentingnya mereka menganggap formasi sirkuit milikmu itu. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Yah, setidaknya kita tidak meninggalkan petunjuk apapun. Mengatakan itu, dia menginjak formasi teleportasi berikutnya dan menghilang. Yah, Ryan benar. Semua orang mencari mereka, termasuk binatang iblis di dalam wilayah ras humanoid. Tidak mengherankan, pencarian intensif akhirnya menarik perhatian para roh, yang mencoba bertanya mengapa ras humanoid sangat membutuhkan keduanya. Berbeda dengan binatang iblis, roh masih dalam kegelapan ketika datang ke formasi sirkuit. Sekte Rambram dan yang lainnya tidak menjawabnya. Namun, mereka memang menawarkan hadiah kepada para ahli ras roh jika mereka menemukan si kembar. Itu karena roh memiliki banyak anggota di penghalang benua. Fluky benar tentang satu hal. Perlombaan roh penghalang kontinental memang akan mendapat manfaat lebih banyak saat tinggal di pusat penghalang alam dewa. Namun, itu bukan alasan utama. Faktanya adalah bahwa roh-roh itu tidak diizinkan di penghalang benua bertahun-tahun yang lalu. Setidaknya tidak di penghalang benua dari ras binatang humanoid dan iblis. Namun, itu pada saat iblis, atau iblis dalam hal ini, tidak memiliki wilayah di alam dewa. Ras humanoid, binatang iblis, dan roh harus bersekutu untuk menahan iblis. Berkat usaha mereka, mereka menghentikan iblis dari menaklukkan wilayah mereka dan memaksa mereka untuk tetap berada di sisi timur laut dari pusat alam dewa. Untuk mengawasi mereka,
aliansi setuju untuk membiarkan roh penghalang kontinental menyebar di sekitar pusat alam dewa. Jika iblis mencoba melewatinya secara massal, roh akan menjadi yang pertama menyadarinya. Itu hanya menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan Krankax untuk mengantarkan iblis-iblis itu ke reruntuhan, tempat si kembar menemukan ayah mereka. Poin utamanya adalah tidak ditemukan, dan dia berhasil. Sayangnya, itu adalah jebakan, yang berakhir dengan si kembar memperoleh satu fragmen yayasan tambahan. Bagaimanapun, begitulah penghalang benua berakhir dengan begitu banyak roh penghalang kontinental di seluruh pusat alam dewa. Pembangkit tenaga ras roh sedikit bingung bahwa ras humanoid akan menawarkan begitu banyak untuk si kembar. Tapi sekali lagi, roh-roh itu dikenal tidak pernah menyerang kecuali diserang terlebih dahulu, jadi hubungan mereka cukup baik dengan ras binatang dan ras humanoid. Yah, itu keputusan yang cerdas. Bagaimanapun, Ryan dan Roan memang melewati penghalang benua tempat roh penghalang kontinental tinggal. Namun, mereka jauh dari satu-satunya. Para ahli ras roh melewati ini. Informasi untuk semua orang di hambatan. Hanya saja mereka tidak terlalu berharap mendapatkan berita yang bermanfaat. Bukan karena itu masalah mereka, tentu saja. Hal yang baik untuk si kembar adalah mereka tidak pernah menunjukkan Fluky selama mereka berada di benua bebas. Ketika Fluky melewati penghalang, dia akan memiliki Ryan dan Luan di mulutnya, sehingga roh lain tidak bisa melihat mereka. Bahkan jika mereka bisa, Ryan menggunakan penampilan yang sama sekali berbeda, belum lagi dia juga bisa berpura-pura menjadi pengguna elemen api. Semuanya direncanakan sesuai. Dan begitu saja, mereka telah melewati beberapa benua. Akhirnya, mereka tiba di divisi antara ras humanoid dan roh. Bab 1870, itu mungkin benar-benar terjadi suatu hari nanti. Ini berbeda, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat penghalang benua di depannya. Hambatan benua sejauh ini selalu terdiri dari energi dan elemen yang kacau. Itu adalah sesuatu yang pasti bisa membunuh siapapun yang terlalu lemah atau siapapun yang tidak beradaptasi dengannya. Namun, penghalang benua yang saat ini dilihat Ryan tidak bisa lebih tenang. Ryan kemudian memandang Fluky di sisinya, bertanya kepadanya, apakah ini benar-benar penghalang benua? Fluky segera mengangguk dengan kepala ikannya. Tidak diragukan lagi. Saya mendengar tentang penghalang benua semacam ini dari ayah saya. Yah, ini pertama kalinya saya melihatnya, tentu saja. Menurutnya, penghalang benua yang membagi 4 sisi alam dewa berbeda dari yang normal. Fluky melanjutkan, sederhananya, 4 wilayah dibagi seperti itu persis karena penghalang benua semacam ini. Itu tidak berhenti di pusat alam dewa. Sebaliknya, itu terus berlanjut sampai akhir. Ini jelas Realm of Gods South Continental Barrier. Yah, itu juga barrier yang sama menuju utara, timur, dan barat. Ayahku menyebutnya Gods Dividing Barrier. Aku tidak tahu apakah itu nama aslinya atau bukan. Mungkin berbeda ras menggunakan nama yang berbeda untuk itu. Ryan melihat penghalang benua dan warna seperti pelangi di dalamnya. Warna yang muncul dan menghilang bergerak perlahan, membuatnya mudah untuk dikenali. Ryan kemudian mendekat dan memperhatikan bahwa tekanan yang biasa dimiliki oleh penghalang benua tidak dapat ditemukan dimanapun. Jika ada, dia merasa cukup santai berada di sana. Apakah penghalang pembagi dewa berbahaya? Fluky menggelengkan kepala ikannya, menjawab, tidak juga. Tentu saja, itu terjadi pada Anda, yang sudah berada di tahap puncak dari alam transisi. Jumlah energi surgawi di tempat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang dengan kultivasi rendah melawan. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Dia tahu bahwa jika dia masih di alam jiwa baru lahir atau lebih rendah, energi surgawi di depannya, setenang kelihatannya, masih akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa kita tidak dapat menggunakan semua energi surgawi ini untuk berkultivasi. Fluky setuju dengan Ryan. Energi surgawi penghalang benua selalu tidak sesuai dengan sebagian besar ras. Yang ini tidak berbeda, hanya saja itu tidak akan membunuhmu bahkan jika kamu memasukinya, atau begitulah yang ayahku katakan padaku. Ryan menyentuh penghalang dan merasa seperti sedang menangani permukaan beberapa badan air. Dia hampir bisa memegang elemen yang terkandung di dalamnya dengan tangannya sendiri. Saya tidak berpikir saya akan pernah bisa menyentuh elemen sedemikian rupa. Bahkan elemen yang kami kumpulkan tidak terasa seperti ini. Bisakah elemen itu digunakan? Luan tidak bisa tidak bertanya.
Fluky menggelengkan kepalanya, berkata, hanya beberapa ras yang bisa melakukannya. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah kontinen roh penghalang. Bahkan aku bisa mendapatkan sedikit manfaat dari elemen penghalang ini. Namun, Anda masih harus menghadapi masalah yang sama pada akhirnya, yaitu ketidakcocokan. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan ketika sebuah ide muncul di benaknya. Alasan mengapa para ahli tingkat yang lebih tinggi tidak menggunakan energi surgawi mereka untuk meningkatkan kultivasi orang lain adalah karena ketidakcocokan. Begitu mereka menyerap energi surgawi itu menjadi milik mereka. Mencoba menggunakannya pada orang lain mungkin meningkatkan kultivasi target dengan lebih mudah, tapi kerusakan pada fondasi seseorang juga permanen. Luan memandang Ryan dengan ekspresi bingung, bertanya kepadanya, apa yang ingin kamu katakan, Paman Ryan? Ryan kemudian menjelaskan, tidak bisakah kamu melihat? Alasan elemen dan energi tidak cocok adalah karena mereka bukan milik kita. Penghalang benua lainnya juga memiliki energi dan elemen surgawi, meskipun mereka sangat kacau dan berbahaya. Namun demikian, energi dan elemen penghalang lain semuanya sama, tidak kompatibel. Aku mungkin salah, tapi bukankah itu berarti energi surgawi dan elemen penghalang benua memiliki pemilik? Setidaknya, aku tidak tahu lokasi lain di mana kamu dapat menemukan elemen dan energi surgawi yang tidak cocok selain makhluk hidup diri. Luan dan Fluky menatap Continental Barrier di depan mereka dengan ketakutan di mata mereka setelah itu. Jika semua penghalang benua adalah buah dari beberapa makhluk hidup, lalu seberapa kuatkah makhluk ini? Tetapi, sejauh yang aku tahu, penghalang benua telah berada di alam dewa sejak selamanya. Selama-lamanya, Ryan bertanya balik, apakah kamu di sana ketika penghalang benua pertama kali muncul? Fluky jelas menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Seolah-olah, saya tidak berpikir siapapun dari waktu seperti itu masih hidup untuk memulai. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Tepat, sekarang, semua orang tahu bahwa penghalang benua memisahkan benua yang tak terhitung jumlahnya dari alam dewa. Namun, pikirkanlah seperti ini. Bagaimana jika penghalang benua tidak ada di sini untuk memisahkan benua? Bagaimana jika penghalang benua ada di sini? Tidak lebih dari saluran yang melaluinya makhluk hidup ini melepaskan energinya sendiri. Kebetulan mereka membagi benua sebagai hasilnya. Fluky menggelengkan kepalanya, berkata, aku menolak untuk percaya itu. Jangan bicara tentang kekuatan yang dibutuhkan oleh keberadaan seperti itu. Sebaliknya, seberapa besar yang dibutuhkan? Alam dewa benar-benar sangat besar. Apakah menurutmu makhluk seperti itu akan cukup besar untuk melepaskan energi dan elemen penghalang benua ke seluruh dunia? Hahaha, Ryan tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Aku benar-benar ingin melihat makhluk seperti itu bergerak. Seberapa menarikkah itu? Luan tersenyum pahit sebagai tanggapan. Jika makhluk ini benar-benar mencoba bergerak, seluruh alam dewa akan mengalami bencana. Dan, EBSP, Ryan setuju dengan Luan, dengan mengatakan, itu pasti. Tapi tidakkah menurutmu itu lucu? Ini seperti kisah Pulau Penyu di Kanada. Kita mungkin saja hidup di belakang makhluk yang dianggapnya ini. Kanada, Luan dan Fluky bingung. Siapa itu? Baru saat itulah Ryan ingat bahwa Kanada adalah negara dari bumi. Keduanya jelas tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalian berdua tahu bahwa aku bukan dari sisi alam semesta ini, kan? Kanada kebetulan adalah negara di planet tempat aku pertama kali tinggal. Lagi pula, tidak seperti seluruh alam dewa akan mulai bergerak. Yah, Suster Orb tiba-tiba turun tangan. Itu mungkin benar-benar terjadi suatu hari nanti. Bab 1871, ini sepadan dengan risikonya. Tentu saja, kelompok Ryan terkejut mendengarnya. Tunggu apa? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi pikiran Ryan tidak sepenuhnya salah. Hambatan benua tidak ada di sini pada awalnya. Adapun mengapa mereka muncul, itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Mungkin itu benar-benar makhluk, meskipun aku juga sulit untuk percaya. Ryan menghela nafas lega setelah itu. Fiuh, untuk sesaat, kupikir kamu akan mengatakan bahwa memang ada makhluk hidup di bawah sana. Namun, kamu hanya tahu bahwa penghalang benua tidak ada di sini sebelumnya, jadi aku bisa menerimanya. Padahal, Suster Orb menambahkan, aku juga tidak mengatakan itu bukan masalahnya. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Cukup adil. Setelah itu, Ryan kembali menatap Fluky dan bertanya, lagi pula,
apakah ada yang bisa menghentikanmu melewati penghalang benua ini? Saya lebih suka melewati hal ini dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Fluky menggelengkan kepalanya, menjawab, aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita pergi? Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku Chapter 1872 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Agustus tahun 2022 Lea VA komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 1872, Wilayah Organisasi Drugo. Ryan dan Kentucky kemudian terbang kembali ke kota terdekat sebelum Ryan mengambil formasi teleportasi. Karena dia tahu nama kotanya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan formasi teleportasi yang tepat. Hanya dalam beberapa jam, Ryan sudah mencapai tujuannya. Transvite City adalah tempat yang sangat besar. Namun, yang paling menarik perhatian Ryan adalah terowongan besar yang melewati penghalang pembagi dewa. Dia bisa melihat banyak binatang iblis, roh, dan makhluk ras humanoid masuk dan keluar darinya. Yah, penghalang pembagi dewa sangat tenang, jadi menjaga terowongan tetap terbuka di antara kedua sisi seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit. Mungkin mereka menggunakan energi surgawi dari penghalang untuk membuatnya tetap terbuka. Ryan kemudian meninggalkan terowongan di samping sejenak dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan izin untuk memasuki wilayah ras roh. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku Chapter 1873 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 5 September tahun 2022 Lea VA komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 1873, Bab 1873, Aku masih penggarap alam transisi. Bab 1873, Saya masih penggarap alam transisi. Ryan benar, ada beberapa ahli tingkat tinggi yang mengawasi kota. Namun, mereka harus dekat dengan Ryan untuk merasakan kehadiran alam dimensinya. Benar saja, orang yang datang menemuinya bahkan tidak memiliki alam dimensi saku sendiri. Jadi ke orang yang dibawa Brinty untuk diperiksa, ya. Wanita di depan Ryan tidak terlihat sangat senang, jelas tidak ingin berada di sana untuk berbicara dengan Ryan. Bagaimanapun, itu adalah tugasnya untuk memeriksa orang-orang yang dibawa ke sana. Hanya saja karena hilangnya si kembar, dia mendapatkan lebih banyak pekerjaan daripada yang dia suka, mengurangi waktunya untuk berkultivasi. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Itu aku, kurasa. Sepertinya begitu kamu melihat poster orang-orang yang dicari di kota, kamu sendiri akan menjadi tersangka. Itu pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Wanita itu menghela nafas sebagai tanggapan, memberitahu Ryan, jika itu membantu, kamu jauh dari menjadi yang pertama selama beberapa minggu terakhir ini. Bagaimanapun, mari kita selesaikan itu. Aku perlu tahu dari mana kamu berasal dan mendapatkan beberapa bukti, bahwa kamu berasal dari sana. Ryan merenung dalam diam sebentar tentang masalah ini. Masalahnya adalah dia tidak berasal dari pusat alam dewa sejak awal. Dia bisa datang dengan beberapa cerita acak, tapi bagaimana dia membuktikannya? Beberapa bukti. Saya belum benar-benar membawa apapun untuk membuktikan siapa saya. Yah, saya dapat memberitahu Anda dari mana saya berasal, dan Anda dapat mengirim seseorang untuk memeriksa. Dengan ukuran organisasi Anda, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengirim pesan, kan? Wanita itu mengangguk sebagai jawaban. Itu sudah cukup. Ryan mengangguk setelah mendengar itu dan kemudian mulai berbicara. Saya dari wilayah klan Himaria. Seperti yang saya sebutkan kepada orang itu sebelumnya, saya bermaksud pergi ke wilayah ras roh untuk memperoleh jenis kristal tertentu yang digunakan untuk menempa. Nama kristal itu adalah Azure Stream Crystal, yang sangat bagus untuk pembudidaya affinity elemen air. Ini adalah kristal yang dibuat oleh Azure Lilybell Spirit Rache, dan mereka terlalu sulit ditemukan di sisi ras humanoid. Ryan tidak berbohong tentang kristal itu. Itu benar-benar kristal yang dibuat oleh ras tertentu. Wanita itu menyipitkan matanya sebagai jawaban. Masalahnya bukan apa yang Ryan cari tapi dari daerah asalnya. Wilayah klan Himaria terlalu jauh. Jika dia ingin memeriksa informasi Ryan, dia perlu menggunakan jimat yang sangat mahal untuk mengirim dan menerima pesan. Bukankah kamu datang dari tempat yang terlalu jauh? Apakah itu sepadan dengan perjalanan ke sisi lain? Ryan tersenyum menanggapi.
Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang penempaan. Bagaimana kalau kamu memeriksa harga Azure Stream Crystal di Blacksmith Guild? Setelah kamu mengetahuinya, aku yakin kamu tidak akan menanyakan pertanyaan itu lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kami memiliki pandai besi sendiri di sini. Beri aku waktu sebentar. Dia masih harus memeriksa semuanya dengan benar, jadi dia dengan cepat memanggil salah satu pandai besi organisasi Drugo yang hadir di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria muda memasuki ruangan. Satika, kamu lagi. Sudah berapa kali kamu meneleponku? Satika jelas adalah nama wanita itu. Berhentilah mengeluh, Triwe. Sekarang giliranmu untuk mengurus tugas-tugas di Blacksmith Hall, jadi bantu saja aku mengkonfirmasi kata-kata orang ini. Triwe mengangkat bahu sebagai tanggapan dan kemudian menatap Ryan. Baiklah, baiklah. Jadi, apa yang ingin kamu periksa? Ryan kemudian memberitahu Triwe kata-kata yang sama persis yang dia katakan kepada Satika beberapa saat yang lalu, yang sedikit mengejutkan Triwe. Azure Stream Crystals. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menempa dengan mereka? Ryan jelas mengangguk, berkata, tapi tentu saja. Bagaimanapun juga, aku adalah pandai besi. Namun, aku pasti bisa menggunakannya untuk membuat senjata tingkat puncak emas, dan itu sangat berharga di wilayah klan Himaria. Triwe memikirkan masalah itu sedikit sebelum menatap Satika, berkata, orang-orang yang kita cari adalah master formasi, kan? Karena dia pandai besi, apakah kamu masih ingin membuang waktu kita di sini? Anehnya, Satika segera menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, itu salah. Kami baru saja memperoleh informasi beberapa waktu yang lalu bahwa salah satu dari si kembar adalah pandai besi yang hebat. Seseorang dari Sekte Rambram pergi jauh-jauh ke benua Huring dan mengetahuinya. Petik 2. Ryan juga terkejut secara internal. Ada satu orang di Huring yang tahu apa yang ingin mereka lakukan, yaitu menuju ke wilayah binatang iblis. Orang itu jelas orang Eritean. Dia juga tahu bahwa Ryan adalah pandai besi yang sangat baik. Hanya saja bagian pandai besi juga diketahui oleh semua tokoh penting di Tanah Suci Huring. Mereka mungkin sudah mengetahui tentang senjata pengumpulan elemenku, pikir Ryan. Triwe kemudian menunjuk Ryan, berkata, "Iya, siapapun yang bisa bekerja dengan Azure Stream Crystals pasti pandai besi yang sangat baik." Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Jadi aku juga tersangka sekarang karena aku pandai besi. Satika tidak peduli dengan kata-kata Ryan. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kamu datang dari wilayah yang jauh, dan kamu adalah seorang pandai besi. Deskripsi salah satu orang yang kami cari cocok. Sejauh yang aku tahu, kamu mungkin berbohong tentang asalnya. Wilayah klan Himaria. Ryan hanya mengangkat bahu setelah itu. Kalau begitu, kamu bisa mengirim pesan untuk memeriksa identitasku. Saya berasal dari benua Klavus, wilayah Rengrol, negara Woskau. Minta seseorang untuk memeriksa informasi saya di klan Vlastin. Klan saya tinggal di ibu kota Woskau Country, jadi kamu hanya perlu menanyakan tentang Tian Vlastin, yang merupakan namaku. Satika mengangguk setelah mendengar itu. Itu adalah deskripsi yang sangat spesifik yang akan banyak membantu. Saat ini, penampilan Ryan adalah seseorang yang berusia pertengahan 40-an. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan kultivasinya, dia pasti jauh lebih tua. Usia yang tampaknya dimiliki seseorang bukanlah sesuatu yang penting di alam dewa. Adapun harga untuk menggunakan jimat untuk menghubungi tempat yang begitu jauh, selama ada kemungkinan nyata dari Tian Vlastin menjadi orang yang mereka cari, organisasi Drugo tidak peduli untuk menghabiskannya. Namun, saat dia akan pergi keluar untuk melakukan hal itu, Triwe bertanya dengan ekspresi bingung. Ini mungkin terlihat jelas, tapi, kenapa kamu tidak meminta orang ini saja untuk menandatangani kontrak pengikatan jiwa? Dia masih seorang kultivator alam transisi, tahu. Bab 1874, Bab 1874, tidak mungkin dengan kristal ini. Bab 1874, tidak mungkin dengan kristal ini. Satika kembali menatap Triwe dengan heran. Pikiran itu tidak muncul di benaknya. Lagi pula, semua orang yang muncul untuk diperiksa sejauh ini semuanya berada di alam void tempering atau lebih tinggi. Bukannya tidak ada pembudidaya tingkat rendah. Hanya saja mereka biasanya bawahan dari seseorang dengan alam yang lebih tinggi. Ryan juga menatapnya dengan ekspresi yang sama, mengatakan, saya pikir itu karena dia tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk interogasi ini.
Aku tidak memikirkan itu, Satika merasa ingin menceburkan diri ke dalam lubang. Itu bukan salahku. Semua orang sejauh ini berada di alam void tempering dan di atasnya, mayoritas di alam bending ruang. Aku belum memeriksa alam transisi atau lebih rendah dalam beberapa minggu. Triwe menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Mereka bahkan memperingatkan semua orang bahwa kita seharusnya tidak peduli menggunakan kontrak pengikat jiwa. Jadi, itu bukan karena biaya kontrak pengikat jiwa. Ryan bertanya balik. Triwe menggelengkan kepalanya, menjawab, apakah kamu tahu berapa harga jimat yang bisa mencapai wilayah klan Himaria? Satu jimat mungkin bisa membayar beberapa puluh kontrak pengikat jiwa. Ahem, Satika segera menghentikan Triwe di sana. Aku sudah mengerti, jadi mari kita selesaikan. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan kontrak pengikat jiwa dari cincin spasialnya. Benar saja, tidak ada yang tahu bahwa si kembar bisa mengabaikan kontrak pengikatan jiwa meskipun mereka tidak berada di atas Void Tempering Realm. Bukannya tidak ada metode lain untuk melakukannya, tapi itu terlalu langka dan sulit untuk diketahui. Ryan hanya tersenyum menanggapi setelah mendengar kata-kata Satika. Bahkan, jika Triwe tidak meminta Satika, dia akan melakukannya sendiri. Hanya saja dia tidak ingin menjadi orang yang mengatakannya agar tidak terlihat mencurigakan. Itulah rencana utama sepanjang waktu dan mengapa Ryan tidak terlalu khawatir dengan interogasi ini. Gunakan kontrak pengikat jiwa dan berpura-pura mengatakan yang sebenarnya karena mereka tidak berguna melawan si kembar. Satika dengan cepat menuliskan persyaratan kontrak dan meminta Ryan menandatanganinya. Ryan, jelas, menggunakan setetes darahnya untuk menyegel kesepakatan sebelum kontrak terbakar. Sistem dengan cepat menciptakan jiwa tiruan untuk mengikat kontrak itu sendiri sebelum Ryan mulai menjawab pertanyaan Satika sekali lagi. Menurut kontrak, kamu akan mati jika berbohong, Satika menunjukkan. Yah, kamu menandatanganinya tanpa berpikir dua kali, jadi jawabannya cukup jelas. Jawab saja satu pertanyaan ini. Apakah semua yang kamu katakan tentang asalmu benar? Ryan segera mengangguk, menjawab, ya. Saya benar-benar Tian Flastin dari wilayah klan Himaria. Saya menuju ke sana untuk mendapatkan kristal aliran Azure dan membawanya pulang. Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang terjadi pada Ryan sama sekali, yang menegaskan bahwa dia berbicara kebenaran di sana. Triwe juga tidak ingin membuang waktu lagi. Yah, itu jawabanmu. Ngomong-ngomong, waktuku untuk menangani masalah pandai besi juga sudah berakhir, jadi jangan panggil aku lagi. Glax akan menjadi orang yang akan kamu hubungi jika kamu membutuhkan layanan yang sama lagi. Petik 2. Satika pun puas dengan hasilnya. Terutama karena dia tidak perlu menjelaskan kepada petinggi nanti mengapa dia menggunakan jimat transmisi pikiran yang mahal karena seorang penggarap alam transisi. Baiklah, Tian. Itu saja untuk saat ini. Kamu bisa pergi. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Kurasa aku tidak akan berhenti dan melihat poster buronan lagi. Hahaha. Ryan kemudian berjalan keluar dari ruangan, bersiap untuk meninggalkan organisasi Drugo. Namun, saat dia melangkah keluar, Triwe memanggilnya dari samping. Hei, Tian, bisakah kita berbicara sedikit tentang kristal aliran Azure? Ryan terkejut mendengarnya tetapi akhirnya mengangguk. Dia mengikuti Triwe ke bengkelnya sendiri. Jadi, apa itu? Triwe kemudian mengeluarkan beberapa keping kristal biru dari cincin spasialnya. Secara alami, Ryan langsung mengenali mereka. Oh, Azure Stream Crystals. Seperti yang diharapkan dari Drugo Organization, kamu memiliki beberapa dari mereka. Triwe mengangguk sebagai jawaban. Aku memilikinya. Bukan hanya itu, tapi aku juga berada di alam transisi. Namun, aku mengalami sedikit kesulitan untuk menempanya. Kamu bilang kamu bisa menempa dengan kristal ini, kan? Maukah kamu berbagi pengetahuanmu? Sedikit. Namun, Ryan menganggapnya aneh. Itu tidak masuk akal. Aku menolak untuk percaya bahwa organisasi Drugo, sebagai salah satu dari 4 organisasi besar ras humanoid, tidak memiliki metode untuk bekerja dengan Azure Stream Crystals. Triwe menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Bukan itu. Masalahnya adalah aku tidak memiliki akses ke metode penempaan. Ryan merenungkannya sebentar sebelum mengerti. Apakah karena Azure Stream Crystal biasanya digunakan di peralatan tingkat Divine? Triwe senang Ryan mengerti. Itu benar. Saya memiliki akses ke semua bahan belajar yang saya butuhkan hingga tingkat puncak emas. Namun,
Organisasi Drugo menganggap kristal ini sebagai bahan tingkat dewa. Mereka tidak memiliki proses penempaan tingkat emas yang menggunakannya. Seperti yang Anda lihat, saya juga berada di alam transisi, jadi saya belum bisa memalsukan peralatan tingkat surgawi apapun. Ryan mengerti bahwa Triway jelas merupakan anggota organisasi yang sangat rendah. Lagi pula, siapapun dengan bakat tinggi akan diberikan pil penghancur Void untuk langsung menerobos ke alam tempering Void. Yah, dia siap membantu mereka dan meminta interogasi ini, jadi masuk akal. Bakat besar tidak akan diberi tugas seperti itu. Mengapa kamu menggunakan Azure Stream Crystals? Sebagai bagian dari Drugo Organization, kamu akan mencapai Void Tempering Realm di beberapa titik. Bukankah lebih baik menyimpannya sampai saat itu? Ryan bertanya balik. Sial bagi Triway, dia tidak bisa menunggu. Itu tidak akan berhasil. Ada seorang tetua di aula pandai besi kita di kota ini yang merekrut beberapa murid langsung baru. Seperti yang bisa Anda bayangkan, cara untuk menarik perhatiannya adalah dengan membuat sesuatu yang mengesankan untuk level kita. Atau, itulah yang saya rencanakan, setidaknya. Jika aku menempa senjata yang bagus dengan bahan yang sulit digunakan seperti kristal ini, kurasa peluangku akan cukup tinggi. Ryan tidak mempermasalahkannya. Begitu, yah, aku tidak keberatan membantu. Namun, dia melihat kristal setelahnya, mengatakan kepadanya secara langsung, tidak mungkin dengan kristal milikmu ini. Bab 1875, sepertinya kita memiliki kesepakatan. Triway terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Ryan kemudian menjelaskan, energi dalam kristal ini terlalu tidak seimbang. Tidak akan menjadi masalah jika Anda akan menggunakannya dalam peralatan tingkat surgawi. Namun, karena Anda sengaja mencoba untuk mengurangi tingkat peralatan, Anda perlu sesuatu yang lebih harmonis agar tidak pecah. Coba ku tebak, setiap kali kamu selesai menempa, atau bahkan selama proses itu sendiri, bilahnya mulai retak tanpa alasan, kan? Triway benar-benar kagum dengan pengetahuan Ryan, menjawab, ya. Itulah yang terjadi. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Sekarang kamu tahu kenapa. Itu juga mengapa aku sendiri menuju ke wilayah Rasroh. Bukannya aku tidak bisa mendapatkan kristal aliran Azure di wilayah klan Himaria, tapi semuanya sama seperti kristal yang kamu miliki. Kita perlu meminta Azure Lilybell Spirits untuk membuatnya untuk kita dengan ciri khusus mengenai energi. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Kristal yang Anda dapatkan mungkin adalah sesuatu yang Anda beli daripada berbicara dengan Lilybell, kan? Jika demikian, itu menang tidak bekerja. Begitu, Triway mau tidak mau menjadi agak kecewa setelah itu. Saya membayar begitu banyak untuk kristal ini. Untuk berpikir mereka sebenarnya tidak berguna untuk apa yang saya butuhkan. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Yah, itu tidak terlalu buruk, kan? Kamu masih bisa menjualnya kepada orang lain dan memulihkan beberapa batu surgawimu. Bagaimanapun, tanpa jenis kristal aliran Azure yang tepat, menempa peralatan di tingkat puncak emas menang tidak terjadi. Triway tidak keberatan. Namun, saya masih harus berterima kasih. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, bersiap untuk pergi. Kalau begitu, ini dia untuk saat ini. Aku akan pergi. Namun, Triway segera datang bersamanya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Denganku di sini, kamu akan bisa mendapatkan izin untuk langsung memasuki wilayah Rasroh. Ini adalah caraku untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang kamu berikan padaku. Ryan jelas senang mendengarnya. Pada akhirnya, perjalanannya ke gedung Drugo Organization bukanlah buang-buang waktu. Yah, jika itu masalahnya, aku juga akan berterima kasih atas bantuannya. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan tertutup di tempat lain di kota, seorang pria membuka matanya. Sama seperti para ahli lain di sana, Divine Sense-nya tersebar di seluruh kota, mencoba menemukan si kembar yang dibutuhkan organisasi Drugo. Itu cukup banyak pengetahuan tentang penempaan. Bahkan pandai besi tingkat Divine akan mengalami kesulitan menemukan masalah di kristal itu hanya dengan pandangan sekilas. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kemudian lagi, dia memang mengatakan dia memiliki pengalaman menempa dengan Azure Stream Crystals, jadi saya kira itu yang diharapkan. Sedikit yang Ryan tahu, tetapi bahkan setelah menandatangani kontrak pengikatan jiwa, dia masih diawasi oleh organisasi Drugo. Tidak,
Ryan tahu bahwa para ahli organisasi Drugo sedang mengawasi seluruh kota dengan Divine Sense mereka. Dia hanya tidak tahu bahwa mereka sangat memperhatikannya bahkan setelah kontrak. Pada akhirnya, percakapannya tentang menempa dengan Triway adalah yang menyelamatkannya dari masalah. Dengan kata lain, itu menguatkan cerita palsunya sendiri. Belakangan di Traversing Office, posisi Triway sebagai anggota Drugo Organization telah mempercepat banyak hal. Alih-alih harus menunggu dalam antrian, dia hanya membawa Ryan langsung ke kantor pribadi dan mengatur otorisasi dengan cepat. Baiklah, Tuan Tian, ini adalah otorisasi Anda. Tunjukkan saja lencana ini di Traversing Tunnel, dan salah satu roh di sana akan memandu Anda melewati penghalang penyelaman dewa. Setelah Anda memutuskan untuk kembali, kembalilah ke kota di jalan raya, sisi lain dan gunakan terowongan yang sama. Lencana ini juga akan berlaku di sana, kata seorang pekerja. Tepat setelah itu, dia menatap Triway, berkata, untuk Anda, Tuan, Anda tidak memerlukan lencana apapun karena anggota organisasi Drugo memiliki tiket gratis selama mereka tidak berada di atas alam pembengkokan luar angkasa. Drugo mengangguk sebagai jawaban, puas. Baik, terima kasih. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya setelah itu, bertanya, apakah kamu akan pergi ke lomba Azure Lilybell? Triway mengangguk cepat. Aku tidak punya pilihan lain, kan? Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi sepertinya aku tidak memiliki posisi penting di organisasi Drugo. Aku tidak bisa begitu saja meminta seseorang untuk pergi ke sana dan melakukan pekerjaan untukku. Itu akan terlalu mahal. Ryan tahu bagian pertama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, siapapun dengan bakat nyata akan diberi pil penghancur kekosongan. Yah, saya pikir Anda melakukan hal yang benar. Kemudian lagi, Anda tahu saya akan kembali dengan jenis kristal yang sama, jadi mengapa Anda tidak bertanya saja kepada saya? Triway melirik Ryan, bertanya kepadanya, Anda akan menagih lebih dari yang Anda bayarkan, bukan? Tapi tentu saja, aku mencari nafkah di sini, tahu. Ryan menjawab tanpa sedikit pun rasa malu. Triway menghela nafas sebagai tanggapan. Bahkan setelah menjual kristal aliran Azure yang tersisa, saya masih kekurangan batu surgawi. Saya harus menabung sebanyak mungkin. Untungnya, saya memiliki penggunaan teleportasi gratis sebagai anggota organisasi Drugo, jadi lebih baik pergi ke sana sendiri. Maaf telah merusak kemungkinan peluang bisnis. Ryan tidak keberatan. Lagi pula, dia tidak berencana untuk kembali sama sekali. Tidak apa-apa. Omong-omong, apa menurutmu aku bisa menggunakan teleportasi gratis jika aku bersamamu? Teleportasi cukup mahal. Triway hanya bisa tersenyum sebagai tanggapan. Oh Minho, dan apa yang akan Anda berikan sebagai imbalan? Saya sudah membantu Anda dengan otorisasi, jadi kita sudah sampai di sini. Ryan tidak keberatan. Dia tidak kekurangan batu surgawi sama sekali. Sebaliknya, dia hanya ingin menggunakan Triway sebagai cara untuk mencegah kecurigaan yang tidak perlu. Ryan sudah menanyakan tentang lokasi Azure Lilybell Rache, dan kebetulan sedang dalam perjalanan ke wilayah binatang iblis. Itu sangat nyaman. Yah, kamu bisa memalsukan peralatanmu setelah mendapatkan kristal yang tepat. Namun, kamu masih akan gagal beberapa kali. Jika aku membantumu, kamu bisa belajar bagaimana melakukannya lebih cepat. Aku yakin kamu juga ingin menghemat waktu dan bahan karena kamu harus memalsukan sesuatu di depan tetuamu itu, kan? Tentu saja, itulah kata-kata yang ditunggu Triway. Sepertinya kita punya kesepakatan. Bab 1876, tidak ada yang pernah membuktikan itu. Ryan tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia memberitahu Triway bahwa dia akan segera pergi. Triway, tentu saja, menyelesaikan bisnisnya sendiri di gedung Drugo Organization dan memperoleh waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke Azure Lilybell Rache. Berkat itu, keduanya sudah berada di depan terowongan traversal yang menghubungkan wilayah ras humanoid dan roh pada akhir hari itu. Di sebuah gedung tepat di depannya, Ryan memberikan lencana otorisasinya kepada salah satu petugas sementara Drugo hanya menunjukkan lencana organisasinya. Petugas itu hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum pergi sejenak. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan lencana Ryan dan memberikannya kembali, memberitahu mereka, baiklah, Anda sudah siap. Seorang anggota ras roh Lapolis akan menunggu Anda di pintu masuk terowongan. Dia akan memandu Anda melalui lintasan. Ryan dan Triway mengangguk setelah mendengar itu. Terima kasih. Di pintu masuk,
adalah mungkin untuk melihat roh muncul dari udara tipis setiap kali seseorang harus melewati terowongan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, roh bisa menyembunyikan diri dari orang lain kecuali mereka tidak mau. Yah, itu tidak banyak berguna melawan para ahli di Void Tempering Realm dan di atasnya. Asteris desir. Asteris. Tiba-tiba, sesosok roh yang tampak seperti kepiting muncul di depan Ryan dan Triwei. Apakah kamu Tian dan Triwei? Kalau begitu, ayo pergi karena aku punya kuota untuk dipenuhi hari ini. Aku baik-baik saja di sini, jawab Ryan tanpa berpikir terlalu banyak. Hal yang sama berlaku untukku. Secara alami, Triwei juga sama. Kepiting kemudian menunjuk ke punggungnya, memberitahu mereka, naiklah. Penghalang pembagi dewa aman untuk orang-orang di tingkat kultivasi Anda. Saya akan membawa Anda melewatinya. Dengan itu, keduanya naik ke punggung kepiting sebelum melompat langsung ke terowongan. Sebenarnya tidak ada kebutuhan bagi roh untuk pergi bersama, tapi itu adalah bagian dari kesepakatan antara tiga kekuatan dan sudah seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Saat mereka melewati penghalang pembagi dewa, Ryan mengambil kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang mengganggunya. Apakah ada di antara kalian berdua yang tahu mengapa penghalang benua ini disebut penghalang pembagi dewa? Jika itu adalah penghalang benua normal, berada di tempat seperti itu akan menjadi bunuh diri bagi Triwei dan aku. Itu sebabnya nama itu tidak masuk akal, di mataku karena itu jauh lebih lemah dari yang lain. Triwei merenungkan pertanyaan itu sebentar, akhirnya harus mengakui bahwa dia tidak tahu jawabannya. Sejujurnya, aku tidak pernah terlalu peduli tentang itu. Tapi sekarang setelah kamu mengatakan itu cukup aneh. Aku tidak melihat bagaimana penghalang ini dapat menahan para dewa sementara yang berbahaya tidak dapat menghentikan para ahli top ras kita. Oh, jadi kamu tidak tahu? Iya. Anehnya, kepiting itu sepertinya tahu sedikit tentangnya. Aku juga tidak terlalu mahir dalam hal itu. Namun, aku mendengar bahwa sementara penghalang pembagi dewa tidak berbahaya bagi makhluk kultivasi yang lebih rendah sepertimu, itu bisa sangat buruk bagi yang tingkat lebih tinggi. Ryan melihat sekeliling dan merasa sulit untuk percaya. Apakah kamu mengatakan bahwa penghalang yang tenang seperti itu akan menjadi lebih berbahaya semakin tinggi kultivasimu? Lalu bagaimana dengan penghalang normal? Saya tahu ini sulit dipercaya, jawab kepiting. Namun, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri saat tinggal di penghalang benua ini. Mungkin jarang, tetapi kadang-kadang para ahli dari ras kita harus melakukan perjalanan ke sisi satu sama lain. Saya telah melihat roh tingkat tinggi, binatang iblis, dan humanoid berhenti tepat di depannya sebelum mencoba melewatinya. Triwei tidak tahu itu. Begitukah? Aku sudah lama tidak berada di Ransvite City, jadi aku belum memiliki kesempatan untuk melihat hal seperti itu. Kepiting itu mengangguk, menjawab, jika kamu tinggal di sana, kamu akhirnya akan melihatnya. Itu karena itu berubah menjadi pertunjukan yang cukup bagus setiap kali seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi harus melewatinya. Penghalang itu benar-benar akan melawan balik kemajuan ahli dan membuat banyak keributan. Itulah salah satu alasan Lanvia, binatang iblis wanita tua yang menangkap Eritean, berada dalam kondisi yang buruk dalam perjalanan kembali. Dan itu setelah dia menggunakan jalan rahasia, yang sekarang hilang. Tentu saja, kelompok Ryan tidak tahu tentang acara ini. Kepiting melanjutkan, jika Anda berhenti dan memikirkannya, ada aturan untuk traversal yang membuatnya cukup jelas. Ryan merenungkannya sebentar dan segera mengingat salah satu aturan traversal. Batas Space Bending Realm, kan? Triwei terkejut pada awalnya tetapi dengan cepat mengerti. Begitu, Space Bending Realm adalah batas dari apa yang diizinkan oleh penghalang pembagi dewa untuk dilewati tanpa melawan. Itu benar. Kepiting setuju dengan mereka. Siapapun yang berada di atas alam ini akan mulai menerima kekuatan penghalang yang berlawanan. Yah, menjadi satu atau dua alam di atas batas masih baik-baik saja karena kekuatan lawannya tidak terlalu besar. Tapi jika Anda seorang ahli top, maka Anda sudah cukup berpengalaman. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Tidak heran para ahli dari masing-masing sisi wilayah jarang keluar. Melewati penghalang pembagi dewa tampaknya merupakan rasa sakit yang tidak ingin mereka lalui. Mereka lebih suka mengirim bawahan untuk berbicara karena itu jauh lebih mudah. Kepiting itu mengangguk. Saya dapat menjamin bahwa banyak roh dan humanoid yang lewat tidak menuju ke sisi lain karena kesepakatan perdagangan, tetapi untuk alasan lain seperti itu.
Bagaimana dengan Anda? Perdagangan atau politik? Perdagangan, jawab Ryan dan Triwe langsung. Bagus. Kepiting sudah terbiasa. Mereka yang bisa membayar untuk datang dan melakukan traversal untuk kemudian kembali biasanya membuat banyak Divine Stone. Ingatlah bahwa jika kamu mencapai Elemental Space Realm atau melampauinya, berhati-hatilah dengan Guts Dividing Barrier, menjadi sangat jahat terhadap hal-hal yang tidak disukainya. Mau tidak mau Ryan mengingat pembicaraannya dengan Luan dan Fluky. Kamu berbicara seperti penghalang pembagi dewa memiliki keinginannya sendiri. Kepiting itu mengangguk, berkata, "Yah, itu hanya kepercayaan ras roh. Kami percaya penghalang benua agak hidup, meskipun tidak ada yang pernah membuktikannya." Bab 1877, Aliran Roh. Hahaha. Triwe tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Ayo, penghalang benua masih hidup. Tidak mungkin hal seperti itu benar. Aku tidak tahu seberapa kuat para ahli top dari alam dewa. Namun, aku cukup yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan melakukannya, cukup kuat untuk menandingi energi yang dilepaskan oleh penghalang benua. Itu hanya gagasan yang konyol. Mendengar itu, Ryan mau tidak mau merasa seperti baru saja mengalami deja vu. Itu pada dasarnya adalah argumen yang sama yang dia diskusikan dengan Luan dan Fluky sehari yang lalu. Yah, setiap orang dapat memiliki keyakinan mereka sendiri. Kepiting juga tidak mempermasalahkannya. Kami sudah terbiasa dengan humanoids dan demon beast yang menyebut kami gila. Sejujurnya, sebagian besar dari kami juga sulit untuk percaya, tapi itu sudah menjadi bagian dari sejarah kami. Apakah itu benar atau tidak, saya ragu kami akan berada di sini, pada saat jawaban ditemukan. Ryan dan Triwe setuju dengan kepiting itu. Itu benar. Lintasan berjalan tanpa masalah. Akhirnya, Ryan dan Triwe tiba di kota traversal ras roh, Gamaya, dan langsung ditinggalkan oleh kepiting. Dari kelihatannya, kepiting sudah harus menghadiri anggota ras humanoid berikutnya dan membawa pria itu ke sini. Keduanya kemudian keluar dari gedung tempat kepiting meninggalkan mereka dan melihat kota di sekitar mereka. Segera, ada perbedaan besar antara yang satu ini dan kota di sisi ras humanoid. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan mengatakan ini adalah kota hantu. Pertama-tama, tidak ada banyak bangunan. Roh lebih sering hidup di alam, sehingga permukiman yang akhirnya mereka bangun bersinergi dengan alam itu sendiri. Contoh yang baik adalah di benua Huring, di mana Rana, saudara perempuan si kembar, hidup sebagai ratu peri. Kota kecil mereka, jika seseorang bisa menyebut rumah mereka seperti itu, semuanya berada di dalam pepohonan. Kota ini masih memiliki banyak bangunan yang mirip dengan yang ada di wilayah ras humanoid. Namun, dibandingkan dengan kota yang baru saja ditinggalkan Ryan, hampir tidak ada apa-apa. Belum lagi kebanyakan dari mereka hanya ada karena manusia yang datang berkunjung. Namun, alasan utama untuk menyebutnya sebagai kota hantu adalah karena kemampuan roh untuk tetap bersembunyi. Jadi alih-alih roh-roh yang harus menjaga wujudnya tetap terlihat karena tugasnya, sebagian besar roh di daerah itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja, Ryan dan Triwe tahu bahwa pasti ada banyak roh di sekitar. Itu terutama terjadi pada Ryan, yang sudah bisa mengendalikan ruang. Dia memang bisa mengetahui di mana dan berapa banyak roh yang ada di daerah itu. Faktanya, bahkan menghitung roh yang tidak terlihat, kota ini memiliki makhluk hidup yang jauh lebih sedikit daripada ras humanoid. Sebagian besar ras roh tidak melahirkan dengan cara yang sama seperti binatang iblis atau kita. Mereka biasanya perlu kondisi khusus untuk mengambil bentuk. Dari 3 kekuatan, roh sejauh ini adalah kelompok dengan jumlah terkecil, jelas Ryan. Itu tidak sepenuhnya benar, tambah Triwe. Kamu pasti tahu tentang iblis di sisi timur laut, kan? Dari apa yang aku dengar, mereka bahkan lebih sedikit jumlahnya daripada roh. Hanya saja masing-masing dari mereka sangat kuat. Ryan tidak keberatan, mengklarifikasi, aku bilang 3 kekuatan besar, bukan 4. Iblis pada dasarnya adalah penjajah. Yah, mereka pasti kuat. Ketiga kekuatan itu harus bersekutu untuk mengendalikan mereka. Triwe tidak bisa melawan kata-kata itu. Itu benar. Baiklah, haruskah kita mengambil formasi teleportasi? Kita bisa berteleportasi sampai ke benua Azure Lilybell Spirits, tanya Ryan, bersiap untuk pergi. Formasi teleportasi. Triwe memandang Ryan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot.
Tidak heran kamu mengatakan ini adalah pertama kalinya kamu datang ke sini untuk membeli kristal secara langsung. Kamu tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, kan? Ryan memiliki firasat buruk, bertanya, mungkinkah tidak ada formasi teleportasi di sini? Tidak, tunggu, itu tidak masuk akal. Anda sendiri yang mengatakannya. Anda dapat menggunakan posisi Anda sebagai anggota organisasi Drugo untuk menggunakan formasi teleportasi gratis. Pasti ada formasi teleportasi di sini. Triwe menghela nafas sebagai tanggapan. Ada formasi teleportasi. Namun, sangat sedikit kota ras roh yang memilikinya. Wilayah ras roh adalah tempat di mana guild formasi memiliki cabang paling sedikit. Dengan itu, hampir tidak mungkin untuk memindahkan semua sudah selesai. Terutama karena Azure Lilybell Spirit Rache hanya beberapa benua jauhnya. Apa yang bisa saya dapatkan dari free pass saya adalah akses ke Spirit Stream. Aliran roh. Ryan belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Tapi sekali lagi, dia tahu tentang menempa bahan tetapi tidak cerita di balik sebagian besar dari mereka, karena itu tidak pernah berarti banyak untuk pekerjaannya. Triwe mengangguk sambil tersenyum, dan segera berkata, saya ingin tahu apakah saya harus menagih Anda untuk informasi itu atau tidak. Mungkin beberapa Divine Stone akan menyenangkan. Oh, anggota organisasi Drugo yang maha kuasa. Tolong beri temanmu pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan aliran roh, tanya Ryan tanpa sedikit pun rasa malu. Hahaha, itu adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengan Triwe seperti itu, meskipun itu hanya lelucon. Baiklah, baiklah. Aliran roh adalah saluran energi surgawi yang terus bergerak. Itu hanya terjadi di wilayah ras roh dan bisa dikatakan sebagai alasan lain dari kurangnya formasi teleportasi. Sangat bagus bahwa saluran ini bahkan melewati penghalang benua berbahaya tanpa hambatan. Triwe melanjutkan, di atas segalanya adalah kemampuannya untuk membengkokkan ruang saat melewati benua. Jika Anda dan saya terbang jauh ke sisi lain benua, kita akan membutuhkan waktu yang entah berapa tahun. Namun, jika kita memasuki aliran roh, sebulan seharusnya cukup untuk tiba di sana. Ryan mengerti. Jadi, ini tidak secepat melalui formasi teleportasi tetapi jauh lebih murah dibandingkan. Teleportasi jarak jauh menghabiskan banyak batu surgawi, bagaimanapun juga. Tepat sekali, Triwe membenarkan. Sebenarnya, itu gratis untuk digunakan untuk roh itu sendiri. Hanya ras lain yang perlu membayar batu surgawi untuk masuk. Yah, kecuali orang-orang sepertiku, yang memiliki tiket gratis berkat lencana organisasi Drugo. Aku mengandalkanmu. Ryan sangat ingin melihatnya sekarang. Bab 1878, Sifat Roh. Aliran roh bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh para roh. Itu sudah ada jauh sebelum roh mengambil kendali dari sisi pusat alam dewa ini. Faktanya, aliran roh meluas jauh melampaui pusat. Tidak seperti wilayah ras humanoid, roh tidak memiliki batas antara pusat alam dewa dan benua yang jauh. Roh apapun yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dapat datang ke pusat alam dewa kapan saja. Faktanya, hal yang sama terjadi di wilayah binatang iblis. Hanya saja, sebagai binatang iblis, mereka jauh lebih teritorial. Itu berarti binatang iblis manapun yang mencoba mengambil tempat di pusat alam dewa harus memenangkan tempat itu melalui kekuatan belaka. Dalam kasus roh, hal seperti itu jarang terjadi. Bagaimanapun, roh-roh itu dikenal sebagai kelompok yang damai. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk memperebutkan wilayah karena jumlah roh lebih sedikit untuk memulai. Di atas segalanya, sebagian besar roh memiliki hubungan dengan tanah mereka sendiri. Banyak roh yang lahir jauh di alam dewa tidak akan pernah mencoba meninggalkan tanah mereka kecuali diperlukan. Contoh yang bagus adalah Ranas Feri Rache. Begitu mereka berakar di suatu tempat, mereka hanya tinggal di sana. Namun, seseorang tidak boleh berpikir tentang roh sebagai lemah. Fakta bahwa roh bisa bersembunyi dari mata telanjang dari siapapun di bawah Void Tempering Realm sudah merupakan aset yang mengerikan. Secara harfiah berarti mereka dapat meluncurkan serangan diam-diam dan menghancurkan seluruh kota tanpa pihak lain dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tentu, para ahli top dari kekuatan adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Di atas Void Tempering Realm, roh tidak bisa bersembunyi. Namun, roh juga bisa bertarung, yang berarti mereka tidak akan mati begitu saja jika diserang. Juga, masalah utamanya adalah mereka yang berada di bawah Void Tempering Realm.
Makhluk seperti itu adalah akar dan fondasi dari kekuatan apapun, termasuk iblis dan malaikat. Apalagi binatang iblis dan humanoids. Ras roh memiliki kekuatan untuk menghancurkan fondasi ini sepenuhnya dengan kemampuan penyembunyian alami mereka. Meskipun demikian, para roh selalu mampu memegang erat wilayah mereka, dan baik humanoid maupun binatang iblis tidak menyerang mereka. Itu tidak berarti mereka tidak bisa menang, meskipun. Tapi itu tidak berarti mereka pasti akan menang juga. Di atas segalanya, biayanya akan terlalu besar dan tidak sepadan. Kembali ke aliran roh, mereka lebih terlihat seperti sekelompok pembuluh darah yang menghubungkan wilayah ras roh. Jika ada alasan bagi siapapun untuk mencoba dan mengambil wilayah ras roh di masa depan, aliran roh akan menjadi salah satu alasan besar. Sayangnya, bahkan para arwah pun tidak tahu bagaimana menciptakan hal seperti itu. Aliran itu bukan sesuatu yang bisa disalin siapapun, atau setidaknya tidak untuk saat ini. Dengan itu, para roh juga tidak dapat memilih di mana aliran roh melewatinya. Itu juga berarti kota Gamaya tidak memiliki aliran roh. Ryan dan Triwe harus pergi ke kota lain dan mengambil aliran roh dari sana. Hal baiknya adalah bahwa Gamaya, sebagai kota traversal, adalah salah satu dari sedikit kota di wilayah ras roh yang memiliki serikat formasi. Dengan demikian, ia juga memiliki formasi teleportasi. Hanya saja formasi teleportasi di sana hanya bisa mengirim sejauh ini. Paling tidak, mereka terhubung dengan kota yang memiliki aliran roh. Triwe dan Ryan menginjak formasi teleportasi sebelum diaktifkan. Seperti biasa, pandangan mereka kabur sesaat sebelum mereka muncul di sisi lain. Coba saya lihat, ini seharusnya kota Tamoula, kan? Tanya Ryan sambil melihat ke dalam slip batu giok. Sebelum meninggalkan Gamaya, dia pergi ke toko dan membeli peta umum benua. Azure Lilybells terletak beberapa benua jauhnya, tetapi dia bisa membeli lebih banyak peta nanti. Itu benar. Triwe mengangguk sambil melihat petanya sendiri. Lagi pula, dia belum pernah datang ke wilayah ras roh. Ayo keluar. Aliran roh seharusnya langsung terlihat. Ryan mengangguk, dan keduanya melangkah keluar dari guild formasi. Segera, perhatian mereka teralihkan oleh sungai besar energi berwarna pelangi yang melintas jauh di atas kepala mereka. Ryan hampir berpikir bahwa dia sedang melihat penghalang benua tetapi dengan cepat membuang gagasan itu. Hambatan benua biasanya datang dari bawah, dan benda itu jauh di atas di langit. Itu sangat besar. Triwe setuju dengannya. Jika kamu memperhatikan dengan ama, kamu akan melihat beberapa roh yang mengangkut ras lain melalui stream. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan, dan tentu saja, dia bisa melihat titik-titik yang sangat kecil lewat dengan kecepatan yang menakutkan. Jika bukan karena kultivasinya, dia tidak akan memperhatikan mereka sama sekali. Jelas, mereka tampak seperti titik-titik karena perbedaan ukuran antara penumpang dan arus itu sendiri. Kentucky hanya bisa bermimpi bisa terbang secepat itu. Saya kira dia tidak akan secepat itu bahkan di alam space bending. Ryan kemudian menatap Triwe sambil tersenyum. Tidak heran 1 bulan cukup untuk melintasi seluruh benua. Namun, bagaimana akselerasi dan deakselerasi bekerja? Jika kita tiba-tiba ditembak dengan kecepatan itu, saya tidak tahu apakah tubuh kita bisa menahannya. Triwe menggelengkan kepalanya, menjawab, itulah mengapa alirannya sangat bagus. Kita tidak bisa merasakannya karena kita belum berada di alam Tempering Void. Namun, kekuatan aliran mempengaruhi ruang itu sendiri. Kekuatan yang ditemukan di dalam ini akan membuatnya sepertinya kita tidak berakselerasi sama sekali. Tampaknya lebih seperti ruang yang membelok ke arah kita. Tentu saja, dari luar, memang terlihat seperti orang-orang di dalam melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Ryan hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Metode transportasi yang luar biasa dan benar-benar gratis untuk semua roh. Betapa bagusnya jika ras humanoid bisa menirunya. Triwe mengangkat bahu sebagai tanggapan. Apakah itu bagus? Aku bertanya-tanya. Itu juga berarti memindahkan seluruh pasukan melalui beberapa benua dan kecepatan rekor. Salah satu masalah terbesar dalam perang adalah jarak antara target di alam dewa. Tentu, ada formasi teleportasi, tetapi pasukan yang bergerak dengan mereka menghabiskan sejumlah besar batu surgawi. Ryan harus mengakui Triwe benar. Mungkin itu hanya berfungsi di sini karena sifat roh.